إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al-hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia-Nya yang begitu besar, yaitu karunia iman, kemudian karunia kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang Allah spesialkan di antara bulan-bulan dalam satu tahunnya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sudah ada yang mukal? Ibu-ibu, coba angkat tangan yang masih lengkap puasanya sampai hari ini. 1, 2, 3. Halo Mbah, jenengan mesti lengkap. Orang-orang tua semuanya ini yang lengkap. Coba yang muda-muda itu yang masih lengkap. Ini hari berapa Bapak nih? 18 nih. 18 atau 19? 18. Coba lagi ibu-ibu, bukan ibu-ibu, mbak-mbak, yang ibu-ibu muda yang baru menikah atau yang belum menikah, yang sampai hari ini masih lengkap puasanya, belum mokel, angkat tangan. Tidak ada. Ibu-ibu, mbah-mbah yang masih lengkap, ingkang taksih genep siamipun sinten ngacung satunggal. Kalau katanya generasi tahun 70-an datang. Bapak ada yang sudah model Pak? Ada Pak? Pak Denny model Pak Denny? Oh, alhamdulillah. Ini kita berada di tempat yang luar biasa, pemandangannya bagus, diselingi dengan rintik-rintik hujan, menambah romantis suasana sore hari ini. Tadi membawa istrinya Pak? Bawa? Siapa yang nggak bawa? Aku yang bawa, senang banget. Ibu-ibu sama bapaknya? Oh tidak, ada ya Pak?
Lihat loh, di mana-mana itu kalau di kajian itu jumlah bapak-bapak sama ibu-ibu mesti lebih banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki ketika sudah menikah biasanya mati duluan. Biasa itu mang sensus mawon di kecamatan Klawasan atau jenengan bisa tanya ke kantor KUA ada Klawasan itu jumlah janda dan duda banyak mana? Janda. Kenapa kok laki-laki ketika menikah cepat mati? Yo, ibu-ibu jangan ketawa, saya tanya nih ibu. Kenapa laki-laki ketika sudah menikah kok cepat mati? Apa bu? Oh iya, karena disentoi oleh para istri-istrinya. Baru bangun tidur, kailo gas entek tukok ngegas, belum sempat ganti baju, gitu ya. Beras entek tukok ngegas. Kenapa nggih? Nggih. Karena memang laki-laki dan perempuan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan fisik, dengan hati, dengan pemikiran, bahkan dengan roh yang berbeda. Berbeda semua bapak-bapak ibu-ibu. Laki-laki tidak bisa disamakan dengan perempuan, perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Kalau ada yang mengatakan laki-laki perempuan derajatnya sama di mata hukum, di mata feminisme, kesetaraan gender, sebagaimana laki-laki boleh jadi pemimpin, maka perempuan boleh jadi pemimpin. Bu, pertama kali Indonesia dipimpin oleh seorang wanita, Indosat hilang. Tahu? Nah, sapi-sapi Jawa yang warna putih hilang dari tanah bumi pertiwi, digantikan dengan sapi-sapi merah. Tahu bu? Kapan itu bu? Itu ketika negara Indonesia dipimpin oleh seorang wanita. Kasus bom Bali itu ya ketika itu. Ya, tidak ada yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karena memang berbeda, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Maka dari kepada itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai pasangan. Pasangan itu artinya saling melengkapi. Tidak bisa jenengan menginginkan kesetaraan dengan laki-laki, tidak bisa. Jenengan kalau pakai sendal tangan tok saged, atau kalau pakai baju lengannya cuma kanan kok, nggak ada yang kiri, nggak bisa. Lah kalau niku yang setri mas pengen sama derajatnya dengan laki-laki. Gini ngoten jenengan damel celana, kita bu, kita damel baju daster itu lengannya yang kanan saja, yang kiri jangan dikasih. Pripun jenengan damel ngeten ngono. Tangan kiwa tangan dilebok neng sing tengah. Ana mboten? Sendal pun ada pasangannya, ada kanan, ada yang kiri. Tidak boleh sendal kiri meminta menjadi sendal kanan, segling. Nanti kakinya itu mekar keluar gitu, nanti tidak bisa sesuai proporsial. Dan bisa. Ya, masing-masing memiliki peran dan tugas masing-masing. Dan kaidah dalam rumah tangga itu yang paling benar adalah kaidahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Wasallam. Kalau di sana ada kaidah-kaidah bagaimana menumbuhkan keluarga yang bahagia dengan banyak teori-teori oleh para profesor di luar sana, saya katakan tidak. Bahkan yang dulu dikatakan parenting anak, tidak boleh ayah bunda membentak anak. Kalau salah nanti anaknya sel otaknya sekian juta nanti mati segala macam. Oh tidak, bagi saya orang yang paling menentang parenting ala-ala parenting anjing. Sudah jelas pendidikan anak itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Anak umur 7 tahun tidak mau sholat diapakan Bu? Pak, diapakan? Anak umur 7 tahun disuruh sholat sholat moh, kesel Pak, kesel Bu, bang sekolah. Ayo sholat subuh, moh, ngantuk. Diapakan seperti ini? Ambil pecut, angkat, sabutkan ke kaki-kaki yang lakukan. Disabutkan Bu, bukan malah dilus-lus. Yo apa-apa, karena ayah kalau bunda ke masjid kok tani yo subuh yo. Akhirnya jam 8 atau jam 7 baru sholat subuh. Tidak ada. Perkara akhirat itu urusannya nomor 1. Dulu jenengan ibu, setelah subuh jenengan masih kecil, ibu-ibu sama ibu-ibu jenengan itu disuruh apa? Sapu-sapu, hisah-hisah, cedek geni, humbah-humbah, atau yang lainnya rajang-rajang. Kita semua dididik oleh orang tua kita dahulu untuk bangun pagi, tahu kegiatan rumah, tahu aktivitas orang tua, supaya tidak menjadi anak yang keset. Salah pengucapan, salah arti. Bapak-bapak juga seperti itu. Pulang sekolah mungkin ada yang membantu bapaknya ke sawah, ada yang membantu bapaknya di pasar, ada yang bahkan kalau saya dulu itu ketika memasuki masa-masa ujian, saya sering disuruh ibu itu untuk mengoreksi jawaban-jawaban muridnya, digolongi pakai obat nyamuk bakar itu, nanti yang benar berapa, yang salah berapa, pilihan ganda, supaya tahu bagaimana kesibukan orang tuanya, dididik. Dan begitulah Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya, mendidik cucu-cucunya. Beliau membawa Hasan ke masjid supaya anak kecil itu tumbuh di hatinya rasa cinta terhadap masjid. Beliau imam bawa anak, digendong ketika berdiri, ketika hendak sujud diletakkan di tempat sujud beliau, ketika beliau hendak berdiri lagi diambil kembali anak tersebut. Bahkan salah seorang sahabat itu sampai tidak kuasa menahan rasa penasarannya ketika Nabi sujud kok lama sekali. Tidak biasanya Rasulullah itu sujud kok seperti ini lamanya. Akhirnya saking penasarannya mendangakkan, apa Bu mendangakkan? Apa namanya? Sujud kemudian mendangakkan kepalanya. Apa bahasa Indonesianya? Mendongakkan. Sama saja Pak, cuma beda sama menengadahkan itu mau kepala apa? Mengangkat kepala. Oh berarti ada dua kata, tidak diwakil satu kata. Makanya kalau saya menerjemahkan kata bahasa Arab, saya lebih suka pakai bahasa Jawa karena lebih mengena. Itu mendongakkan kepalanya. Kisah jadi kan Nabi ini nyawa khawatir beliau itu jangan-jangan terjadi apa-apa sama kanjeng Nabi. Akhirnya ketika sujud beliau mendongakkan kepalanya, ternyata di atas leher beliau ada Hasan, anaknya Ali, cucu beliau yang sedang main kuda-kudaan. Lho Pak Bu, sinten sing wantun dadi ini lehernya Nabi sebagai punggung kuda. Itu cucunya Nabi, dan Nabi tidak mau mengganggu cucunya itu. Biarlah dia itu bermain sampai dia turun sendiri. Seperti itu. Dan itu sahabat juga tidak protes. Ini gak apa-apa lah suwe. Kan kanjeng Nabi yang mengimani. Seperti itu. Nah, kembali suami ataupun istri, laki-laki perempuan Allah ciptakan berpasangan. Artinya pasangan itu mesti beda, tidak ada yang sama. Kalau kanan mesti ada kiri, kalau atas mesti ada bawah. Tidak boleh baju dari atas semuanya kerah semuanya. Terus pripun pakai baju kok kerah semuanya atas bawah, nggak muat pinggangnya kan gitu. Atau baju
bawah semua, tidak ada kerahnya. Nggih, mboten saged dipun damel. Dengleh ucul pundake sakmene ucul. Kan gitu. Harus berpasangan itu artinya ada perbedaan yang saling melengkapi. Laki-laki dengan segala kekurangannya melengkapi kekurangan wanita. Wanita dengan segala kekurangannya melengkapi laki-laki. Apa bu kekurangan laki-laki? Kurang bicara. Makanya dilengkapi oleh perempuan yang banyak bicara. Kenapa Bu? Kalau saya lupa itu di masa membacanya. Katanya perempuan itu dalam sehari minimal harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Gitu, minimal. Kalau suaminya pulang ke rumah masih ada 8.000 kosakata yang belum tersampaikan, suami siap-siap mendengarkan. Nah kalau ada istri yang cerewet, itu bukan cerewet Pak, tapi 8.000 kosakata itu belum disampaikan, sehingga panjenengan diminta untuk mendengarkan. Jangan ditimpali, jangan dijawab, cukup iya, sudah. Kalau dijawab nanti 8.000-nya tambah menjadi 18.000. Ya Pak ya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, laki-laki itu tidak mampu untuk memikirkan banyak hal secara langsung dalam satu waktu, tidak mampu. Kalau jenengan ahlinya, laki-laki itu kalau ada suatu masalah satu dulu dia pikirkan, masalah yang lain ngusik. Nah kalau ibu-ibu di rumah sering manggil Pak dengan nada yang agak tinggi, bapaknya tidak dengar, itu merupakan sifat bawaan laki-laki. Jenengan punya anak laki-laki Bu, punya anak perempuan yang biasanya cepat tanggap anak perempuan atau laki-laki ketika dipanggil perempuan, karena anak laki-laki itu kalau dipanggil tidak memperhatikan kecuali jenengan datang iya bunda. Begitu pula bapak-bapak, kalau jenengan manggil bapak-bapak dari jarak yang jauh, Pak, anak tamu, Pak, ada Pak PLN, ada Pak ini, tidak akan dengar. Nggih Pak, nggih, jenengan apa Pak? Kalau dipanggil istri jenengan loh, Bi, Pak, yang, Beb, bener Pak? Atau langsung nyaut, iya sayang, iya bunda, iya umi, gitu, iya, langsung nyaut Pak? Pak guyu, buatan, iya. Karena memang kalau jalurnya laki-laki itu searus, bukan arus bolak-balik kalau listrik itu. Jalannya jalan tol, tidak tahu rambu-rambu seperti bablas tekonggon. Makanya kalau ibu-ibu manggil suaminya kok suaminya tidak langsung merespon, jangan ngambek. Karena ketika seorang laki-laki itu fokus pada suatu permasalahan, telinganya itu seakan-akan tersumpal oleh sesuatu, tidak akan mendengar apa-apa. Saya setuju. Kalau jenengan ingin memanggil suami atau laki-laki, anak laki-laki, datangi, Pak, ada tamu, disentuh pundaknya atau apanya. Makanya kalau laki-laki ngobrol itu biasanya dekat-dekatan. Tidak ada ngobrol kok jauh-jauhan, itu tidak ada. Coba ngopi Pak, gitu. Kadang pun masih dekat-dekatan, dengkulnya mepet, itu pun kalau nggak dijauh itu nggak respon sesama laki-laki ini. Iya Pak, ngoten. Gitu. Kenapa? Karena badannya ngopi, pikirannya sesuk biar SPP anak. Kan gitu. Bagaimana caranya saya ngopi, anak SPP terpenuhi, kan gitu. Ngoten Pak. Ya. Badannya sekarang ngaji. Oke. Di sini pikirannya kok bau roti. Sama Pak, ini tempat yang paling enak tuh di sini kalau ngaji. Bapak boleh pas kosong, ambune bikin kenyang. Iya, seperti itu. Maka kalau ada istilah di depan jenengan itu perempuan itu
Swarga katut neraka swarga nunut neraka katut. Apakah benar kalau saya katakan di sisi satu sisi itu ada benarnya, satu sisi itu ada salahnya? Kalau ini dimaknai secara tradisional itu betul. Karena ini kan peribahasa yang mengartikan bahwasanya seorang istri itu wajib taat kepada suaminya. Karena kalau adatnya orang Hindu zaman dulu, jenengan tahu kisah Angkri Dharma, Bu? Angkri Dharma kan itu kan menikah pertama kali dengan istri pertama. Ketika Angkri Dharma dinyatakan meninggal dunia, tapi belum meninggal dan hendak dibakar, istrinya itu ikut masuk ke dalam api yang dibakar itu ngaben itu. Itu adatnya orang Hindu. Kalau ada laki-laki suami meninggal dibakar, istrinya harus ikut dibakar dalam keadaan hidup seperti itu. Tapi kalau kita maknai secara syariat salah, gitu kan? Nah, wanita swarga ya tidak nunut, neraka ya tidak katut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap manusia akan menanggung perbuatannya masing-masing. Jika baik juga baik, jika buruk maka balasannya buruk pula. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan permisalan orang beriman dengan siapa? Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanata huma. Allah membuat permisalan orang-orang beriman, orang-orang kafir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru kafar. Allah membuat permisalan orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua istri ini berada di bawah ikatan pernikahan dengan dua hamba kami yang soleh. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Tetapi keduanya mengkhianati kedua hambaku tadi. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh, dan termasuk orang-orang yang Allah tenggelamkan dengan air bah. Istri Nabi Lut alaihissalam juga seperti itu. Bahkan yang membocorkan kedatangan tamunya Nabi Lut dari kalangan malaikat itu siapa? Istrinya Nabi Lut. Kalau istrinya Nabi Lut masih mending, anaknya nggak ikut-ikutan. Nabi Nuh anaknya ikutan. Menjadi fitnah, menjadi musuh dalam selimut. Bagi siapa? Suaminya. Nah, kalau secara agama, secara syariat, wanita itu swarga nunut neraka katut itu salah. Tapi secara peribahasa betul maknanya. Menunjukkan wanita itu harus taat kepada suaminya. Jadi orang perempuan itu Bu, mudah loh Bu dapat surga Bu. Betul-betul. Empat perkara jika perempuan melakukannya masuk surga. Ibu ini sebagai seorang istri yang belum menjadi istri, silahkan segera menikah. Kalau belum, silahkan ke saya, nanti tak boleh nih. Saya punya teman yang jadi penanggung jawab biro judul. Silakan. Siapa tahu mabuk nggak nih? Pacaran sama Sumber-Agung, atau mungkin kok kurang menantang rumahnya golek Singolangu, ngoten nggih. Apa jeblok TikTok atau apa-apa. Kurang menantang juga rumahnya karena di daerah Gunggang sana. Perbatasan Wonogiri. Kurang menantang apa di sana, Pak? Ya. Maka 4 perkara wanita itu kalau melakukannya masuk surga. Apa yang pertama? Idza salat khamsaha. Yang pertama, jika wanita itu salat 5 waktunya, 5 waktu utuh. Siapa yang dalam 1 bulan bisa sholat 5 waktu utuh? Angkat tangan ibu-ibu. Mbah-mbah lagi. Ibu-ibu 1 bulan sholatnya utuh, angkat tangan. Jenengan itu kan sholat utuh. Idza sholat khamsaha. Ngoten pasti bolong-bolong. Gitu.
Wasomat sahroha, yang kedua apa? Puasa di bulannya, yaitu bulan Ramadan. Tadi saya tanya siapa yang sudah mokel, banyak ternyata. Yang masih genep sedikit, kecuali pemain-pemain lama, senior-senior kita. Yang ketiga apa? Wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Ya. Yang keempat, taat zaujaha, taat kepada suaminya. Kok meninggal dunia, qilalaha, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah wahai perempuan ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau sukai. Itu Bu, syarat wanita masuk surga 4 nih. Apa Bu? Salat 5 waktu, boten sah salat rawatib qobliyah ba'diyah, boten sah mang ngomong anak, mang masak, boten napa-napa. Tidak usah sholat tahajud, tidak usah sholat duha, tidak usah sholat sunnah lainnya. Yang penting apa? 5 waktu boten bolong. Sanggup? Apa menang? 5 waktu boten bolong dalam sebulan. Kau menang nih? Kau menang dulu deh. Ya, tentunya di luar waktu-waktu datang bulan. Ini kalau Pak, yang seperti ini kok gampil masuk surga ini. 4 perkara masuk surga, itu pun masih dikorting. Dalam sebulan sholat 5 waktu, kadang-kadang dikorting seminggu, kadang 10 hari, ada yang dikorting 2 minggu Pak, setengah bulan. Gitu kan? Diskon 50% apa namanya, akhir tahun, akhir bulan. Ini awal bulan sudah diskon. Ibu-ibu, tetap Allah berikan jaminan surga jika sholat 5 waktu, meskipun ada kortingannya. Datang bulan tadi. Puasa juga seperti itu, meskipun harus mengganti di hari yang lain. Ada yang nggak puasa Bu? Tadi saya takziah ke Ngawi, sepupu saya. Ini saya mendengar ceritanya, saya senang. Suami sepupu saya anaknya Bude, yang perempuan. Sepupu saya anaknya Bude itu perempuan, ini suaminya. Saya tanya pada anaknya, bagaimana kejadiannya tadi malam selesai sholat taraweh, tadarus, habis setengah juz, kemudian rebahan di rebahan di kasur, doa, tangannya diangkat, tiba-tiba langsung ngorok, angkatan langsung hilang. Terus ketika saya mendengar, saya datang ke anaknya, saya katakan alhamdulillah, kemudian baru innalillah. Cepat sekali. Jadi mudah-mudahan salah satu tanda husnul khatimah. Tadi 3 adik saya perempuan ikut. Yang satu nomor 2 itu sama yang 2 kembar kosong orang Mas. Yang nomor 2, yang nomor 3 kosong orang Mas. Yang nomor 4 kosong orang Mas. Bapak menang. 3-tiganya enggak kosong, di mobil bawa roti bakar, bawa snack, bawa minuman segala macam. Ya ini yang namanya perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki seperti itu. Jangankan istri, dulur wedok jadi fitnah. Seperti itu. Iya. Ada kortingannya Bu. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, tidak menjadi wanita yang murahan, menjaga rasa malunya, menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Nyatanya korban paling banyak dalam perkara perzinahan, pemerkosaan, kekerasan seksual siapa? Perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan itu adalah fitnah paling indah di dunia. Maka jenengan itu indah, ibu-ibu. Jenengan itu perhiasan. Jenengan itu emas, jenengan itu permata. Makanya dibuat rebutan. Amerika sampai mengerahkan pasukan kapal induknya ke Greenland karena mengandung cadangan emas yang sangat banyak. Kenapa Amerika kok getol ingin menyerang Irak? Ya karena cadangan
minyak, perhiasan, harta yang paling indah itu siapa? Perempuan. Dibuat rebutan? Iya. Tapi kalau wanita dengan mudah menyerahkan dirinya kepada mereka kumbang-kumbang di tangan itu nanti ya akhirnya lain. Yang keempat, taat kepada suaminya. Bu, seberapa taat Anda kepada suami? Saya tanya. Nah, ini kalau saya mohon maaf, saya memandang taatnya perempuan itu sampai pada puncak ketaatan pada suami itu ketika seorang istri berkata kepada suaminya, Mas, saya kok kowe lesu, rabione wae Mas. Ini yang senyum sama baru bapak-bapak ini. Ibu-ibu langsung mencucu, langsung muram, suram. Pernah Bu seperti itu Bu? Pernah mengatakan pada suaminya dengan bisik-bisik, Mas rabione, biar semangat. Kalau jenengan melihat suami-suami jenengan sudah mulai loyo, mulai lesu, tidak semangat menghadapi kenyataan dunia, Bu, suruh nikah lagi Bu, semangat lagi. Nggih, Mas nggih. Mboten. Pak Denny? Oh. Lah rambut kencang. Kudu dilatih ngono kuwi. Nek gak dilatih kok bedal. Iya. Ya, itu hanya candaan Bu ya, hanya guyon. Tapi memang kita dalam syariat itu dibolehkan untuk apa, poligami. Jenengan perkara jenengan siap tidak siap itu perkara personal. Tapi sebagai seorang muslimah harus menerima ayat ini. Ya, apa? Bolehnya poligami. Kembali, itu adalah 4 perkara yang sangat mudah untuk wanita itu masuk surga. Bandingkan dengan laki-laki, Ibu. Laki-laki itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Allah ingin melaksanakan jual beli. Allah ingin membeli kepada kalian orang yang beriman, laki-laki yang beriman. Apa yang pertama? Allah ingin membeli nyawa-nyawa kalian. Yang kedua, dan harta-harta kalian. Dengan apa Allah membelinya? Bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan surga. Yuqatiluna, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun, membunuh musuh-musuh Allah, wa yuqtalun, kadang terbunuh. Niki lho, laki-laki kalau ingin masuk surga itu harus melaksanakan transaksi jual beli. Dengan siapa? Allah. Apa yang kita jual kepada Allah? Nyawa kita, harta kita, untuk berjuang fisabilillah. Makanya dalam ayat ini ulama tafsir mengatakan Utsman bin Affan telah membeli surga 2 kali dengan hartanya. Yang pertama, membeli sumur orang Yahudi itu ketika tahun 4 Ceklik, ya. Yang kedua, dengan sedekahnya di perang Tabuk. Beliau itu menyedekahkan 100 ekor unta dengan bawaannya kanan kiri, dengan bekalnya 100 ekor unta lagi tidak bawa bekal, kemudian dengan harta sekian puluh ribu dinar. Bayangkan berapa ratus miliar beliau membeli surga. 2 kali beliau beli surga. Pak, jangan beli surga kayak apa? Pak, sudahkah kita membeli surga? Sudahkah tadi kita mengkelutikkan koin 500-an di kotak amal? Ngutik ini pripun Mas, kita mau sedekah 10.000 di gereti karo bojoku Mas. Kuwi duit nek dompet gede Pak. Duitku ana kanggo sedekah. Sedekah piro to? 100.000 aja kene aku tuku brambang.
10.000 wae. Lha 90.000 ditanggur Brambang. Lho, Brambang berapa kilo? 30.000. Lah sudah nih. Jajan. Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu itu ada musuh-musuh kalian. Nah, orang mengatakan, bagaimana kok istri menjadi musuh? Bagaimana anak menjadi musuh? Ketika seorang suami, ketika seorang bapak hendak melaksanakan amal soleh, dihalang-halangi oleh siapa? Istri ataupun anak. Ingin sedekah, uangnya diambil oleh istri. Ingin berbuat amal soleh, ternyata nggak bisa. Kenapa? Istri. Kenapa? Anak. Kan gitu. Kadang istri itu menghalangi seorang suami dari amal soleh, kadang menjerumuskan laki-laki kepada terputusnya tali silaturahim atau bahkan ke dalam kemaksiatan. Jenengan kalau jenengan tahu atau mungkin belum ada yang belum tahu apa yang menyebabkan para pejabat kita kok korupsi? Kenapa? Setiap kali mereka menjabat jabatan yang tinggi-tinggi itu di meja-meja DPR, Dewan Pengawalan, Dewan apa? Perwakilan rakyat, ya. Rakyat ingin sugih sudah diwakili oleh mereka, rakyat ingin tunjangan hidup sudah diwakili, rakyat ingin bebas pajak sudah diwakili oleh mereka semuanya, rakyat ingin keluar negeri melancong piknik sudah diwakili. Apa? Ternyata paling kuat istri-istri mereka, gaya hidup mereka yang serba mewah, tas saja harganya mengalahkan aula Amabageli ini. Satu tas mereknya krokodile, ada yang Zara, ada yang Gucci, tapi C-nya ganti GG KW, G kebalik atau C-nya kebalik. Iya kan? Iya, kenapa tuntutan istri itu luar biasa? Apakah ini rata? Rata, saya katakan dulu. Bahkan Kanjeng Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan tuntutan istri-istrinya untuk menambahi nafkah. Hasilnya Nabi Muhammad pun menghajar istrinya, bukan menghajar. Menghajar itu apa artinya? Nah, membiarkan tidak mendekati mereka atau menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan. Gara-garanya 2 orang istri lainnya ikut-ikutan. Siapa yang pertama? Aisyah. Kedua siapa? Hafsah bintu Umar. Ya Rasulullah, kok sasene mung 300.000 Rasulullah, kok ditambahi 300 juta? Sampai turun ayat khusus untuk istri-istri Rasulullah. In kuntunna turidunal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika kalian memang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ayo lenyo tak geleng dono sak isine. Tapi jika engkau menginginkan Allah dan Rasulnya, ya sabar. Seperti itu. Itu rata. Ali bin Abi Thalib, siapa istri beliau? Anak Nabi Fatimah bintu Muhammad Rasulullah SAW. Suatu ketika terdengar suara cekcok di rumah Ali. Rumah Ali itu depannya rumahnya Nabi. Ini kalau ini Masjid Nabawi, ini menghadap ke selatan, ya. Karena kan itu kan Madinah kan di utaranya kota Mekah, berarti kiblatnya ke selatan. Rumah Nabi di pojokan sini, kemudian ada pintunya di sini, kemudian ada tembok, itu ada pintu, itu rumahnya Ali sama Fatimah. Maka ketika Fatimah sama Ali cekcok, Nabi dengar wong nek andine mawon atau mawon. Ketika suara cekcok sudah mereda agak lama, beliau Rasulullah mendatangi rumah anaknya. Diketuk, yang ada cuma istrinya, cuma anaknya. Siapa? Fatimah. Beliau bertanya, di mana anak pamanmu wahai putriku? Tidak bertanya mana suamimu, supaya supaya merasa dekat.
di mana anak pamanmu, bukan suamimu. Karena kalau suami seperti anak orang lain, bukan anak kerabat. Makanya Nabi mengatakan, bertanya mana anak pamanmu? Tadi kami bertengkar, kemudian dia keluar. Ya sudah, Nabi tidak ikut campur urusan rumah tangga Fatimah. Ya sudah, nggak apa-apa. Beliau keluar mencari Ali. Digoleki tembudi-budi, ternyata ada di Masjid Nabawi, sedang bersandarkan di tembok, punggungnya penuh dengan debu pasirnya lantai Masjid Nabawi, sedang dalam keadaan tidur. Diusaplah punggung Ali oleh Nabi. Ya Aba Turab, ya. Ayo tangis wahai orang yang punggungnya penuh dengan debu. Masa semenjak itu julukan yang paling disukai Ali itu adalah Abu Turab. Maka kalau ada suami kok cekcok sama istri, tidurnya di luar, sama Pak kita dengan Ali. Kita sama dengan Ali. Nah, kok ada perseteruan rumah tangga suami istri, jenengan tidur di luar, sering Pak. Semakin sering semakin bagus Pak. Karena tanpa perselisihan tidak ada jalan keluar. Siapa yang selama menikah beberapa puluh tahun ini cekcoknya baru 2 kali yang tangan, 3 kali. Saya ingin melihat gambaran keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sesungguhnya. Yang cekcoknya hanya 4 kali selama ini. Kok nggak ada yang ngaceng toh Pak? Mboten napa-napa ampun wedi. Jangan takut Pak. Ayo ibu-ibu angkat tangan 5 kali, 10 kali, 20 kali. Tidak terhitung ternyata. Berarti panjenengan itu adalah pasangan yang sudah melalui ratusan bahkan ribuan percekcokan rumah tangga. KDLT, kemesraan dalam rumah tangga. Soalnya berpadu keramas subuh. Biasanya apa Pak? Iya, tanpa cekcok, tanpa perseteruan itu kalau sayang itu kok kurang gitu loh. Bahkan ada pasangan suami istri itu sehari kok tidak berantem, itu kok kesannya ada yang kurang, ada yang hampa. Hasilnya itu yang perempuan nyolek-nyolek suaminya. Pak, kan patu Pak ya? Iya ibu, ayo patu yuk. Lah apa Bu? Masalah apa ya? Apa nggak pasangannya patu? Lombok nih. Kok lombok wis pedul Pak. Lha napa Bu? Nganu wae. Perkara pilihan lurah. Kan padha Bu. Oh iya. Pilihan kepala negara presiden. Karena kula nomor 1 Pak, bener nomor kereta. Iya wis kuwi ayo padu. Ayo. Bu cebong. Wah gitu. Apa komando cebong sama apa? Kampret. Cebong sama kampret. Akhirnya padu. Ada seperti itu? Ada. Yang kalau tidak bertengkar sehari itu rasanya kok hampa sekali. Saya juga seperti itu. Saya kalau tidak menjahili istri, tidak bikin ngambek istri kok kurang gitu rasanya gitu. Sudah ngambek, kan? Kayak idiot 1.000, kurang 1.000, kurang sekotang sih aku. Iya, tidak apa-apa. Makanya salah satu Pak, ini cara saya. Monggo kalau setuju silakan dipraktekkan. Cara saya membagikan istri itu kalau saya punya kelebihan rezeki, saya bawa ke toko emas. Alhamdulillah, Dek. Saya manggilnya itu gimana ya? Kadang kadang Dek, kadang yang, kadang ya apa Le gitu. Pak, pokoknya saya tuh beda-beda namanya. Saya terserah saya pokoknya. Saya punya kelebihan rezeki ini. Ayo ke toko emas. Nukanya apa Mas? Dia kenapa Bi? Lah apa kalung apa gelang apa ali-ali kalung. Oke, lo duitnya sakit tahun 100 ora cukup di tengah ya kuwi duwine. Saya bawa ke toko emas, alhamdulillah. Senang milih tak biarkan dan milih dewe. Saya sama anak-anak beli es krim. Karena biasanya kalau istri saya itu ke toko emas 2 jam baru bisa menentukan pilihannya. Dengan bisa itu Sami. Buatan. Berarti toko emas, Pak mau beli, Bu mau beli cincin, iya yang mana? Ini, langsung gitu. Oh ini, enggak yang lain, enggak ini. Apa semua didemai dulu, dicoba dulu. Itu kan butuh waktu 3 jam. Dari satu etalase
kanan sampai kiri sampai sana semua dicoba, dari yang bentuknya Hello Kitty sampai yang inisial itu sampai yang bentuknya bunga melati gitu Bu. Ini kalau istri saya itu ke toko emas, saya biarkan ke situ, saya sama anak ayo beli es krim, itu ada yang ada jelok ada pentol, ayo kita beli, biarkan dia senang dengan dunianya. Kok seminggu kemudian jatah bulanannya kok nggak ada, gitu aja hari-hari. Yang penting udah seneng. Yang penting sudah senang. Bi, jatah bulanannya bi entek, rekening entek, duitku nang dompet jalan terus piye? Lah ku nang tanganmu kuwi. Ayo ngetol Mas, digawe surat-suratin. Dolne wae. Lumayan Pak, seminggu tanpa cek Pak. Lumayan itu Pak. Kan? Kita bebas dari suruh-suruhan. Bi, gini buang sampahnya, bi gini. Saya agak ringan ketika memberikan cincin emas itu, seminggu saya bisa layak-layak. Gitu bukan? Iya. Itu apa namanya? Itu trik saya, siasat saya itu. Oh gitu, soal jawab. Mungkin. Terima kasih saya diingatkan. Oh 5:30 toh Pak. Boten ini mungkin 12 mungkin. Maka sekali lagi ketaatan kepada suami itu hukumnya apa Bu? Wajib. Allah sandingkan dengan wajibnya sholat 5 waktu, Allah sandingkan dengan wajibnya puasa Ramadan. Begitu pula menjaga kehormatan bagi wanita hukumnya wajib, sama seperti wajibnya sholat 5 waktu, sama seperti wajibnya puasa Ramadan. Wajibnya bapak-bapak apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena pintu neraka paling besar dan paling gampang dibuka dalam rumah tangga itu berasal dari kepala keluarga, yaitu suami atau bapak. Bagaimana itu? Karena mereka lah yang bertugas, berkewajiban mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika bapak ataupun suami mencari nafkah dari pintu-pintu yang telah haramkan, maka dia, bapak ini, suami ini telah menjerumuskan keluarganya ke dalam api neraka. Di luar sana pintu-pintu neraka terbuka lebar. Ada yang sekarang itu sampai sini Pak Bu. Sekarang kan ada yang mencari nafkah melalui judi online. Kalau dulu judi itu harus pakai kopiok-kopiokan, pakai kartu, pakai karambolan, pakai yang nomor-nomor itu, remi itu. Kok hafal Mas? Hafal Bu. Bukan mantan Pak. Jadi saya dulu itu sering diajak bapak malam keliling. Karena bapak itu kepala desa. Karena di tempat saya kan banyak cakruk-cakruk itu, gerdu-gerdu itu ada karambulnya, ada kartunya segala macam buat main seperti itu. Nah, itu kalau malam sekitar jam 10-an, kadang saya belum tidur, di bawah bapak tuh ngajak saya, ayo gini, dibonceng di motor Bravo-nya sama yang 80 ketika itu, keliling di RT itu, terus bengi, jangan mainnya. Nang kono mulai apa leb kono. Ya nek menang nek kalah terus divisi bojomu. Keliling ke atas, ke yang atas itu seperti itu, sampai ke yang bawah itu seperti itu. Maka saya hafal. Nama-nama rokok saya hafal semua, Bu. Ya, sampai Bentol, Inter, Gudang Galang, Samsu, apalagi Pak Bismillah, Lucky Strike, Marlboro, apalagi. Itu yang zaman dulu, zaman sekarang saya nggak tahu. Kebetulan Menoro, Bentol Biru, Geda 76, Samsu, Bismillah, Marlboro, Lucky Strike, Surya, Gudang Garam, ada yang Inter, ada yang 12, ada yang 16. Karena bapak itu punya penggergajian kayu. Kalau yang narik kayu ini tidak dituruti rokoknya, nggak mau narik kayu. Nah kayaknya kalau ditanya, ayo mangkat, rokok mau apa? Inter bah, rokok mau apa? Marlboro, rokok mau apa? Nanti manggil saya. Marlboro siji, Gudang Garam loro, 76 telu, rokok no, nggih Pak.
buat apa namanya karyawan-karyawannya gitu. Kalau bapak nggak ngerokok, kalau dulu pas jadi kepala saya ngerokoknya kesebut-sebut. Saya tahu pak itu di rumah itu mesti penuh dengan rokok bapak itu. Tamu-tamu datang tuh bawa jus samsu yang satu slopnya itu seperti koper, tahu? Jus samsu slopnya itu seperti koper. Itu dikasih oleh Pak Camat kawasan ketika itu. Yang rumahnya utara terminal Magetan. Itu dulu Pak Camat kawasan itu. Ya itu. Itu almarhum. Saya hafal bu nama-nama apa itu bu. Ya, mana kembali bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, namanya suami istri itu bekerja sama, tujuannya satu, meskipun sifat kita berbeda, meskipun watak kita berbeda, meskipun adat istiadat kita kadang berbeda, yang satu dari Jawa, yang satu lagi dari Sumatera, kadang berbeda, tujuan kita sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita sama, mencetak generasi-generasi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang mendoakan kita ketika kita sudah tidak bernyawa, yang bisa mengalirkan pahala dari untayan-untayan doa mereka. Awaladin solehin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita sudah ditanam di bawah tanah, tapi pahala mengalir dari anak-anak kita. Makanya orang tua yang pintar adalah orang tua yang anaknya banyak, minimal 10. Minimal berapa bu? 10. Nabi berapa anaknya? 7. 3 laki-laki 4 perempuan. Nah, istrinya berapa? Berapa anak Nabi itu? 7. Saya 5, kurang 2 berarti kalau ikut Nabi. Kalau ikut mertua saya kurang 6, mertua saya 11. Untuk hamilnya 15 kali, 4 kali keguguran, yang lahir berapa? 11. Maka saya minimal sama, kalau bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Saya katakan pada istri, bapakmu, ibumu, anaknya 11, ya kan? Maka ya kalau bisa kamu 11. Nek kuat, alhamdulillah. Nek gak kuat ya golekmu kancamu sapa sing iso mewangi kowe. Ya teman-teman dekatmu, biyen teman mondok, teman sekolah, teman ning desa. Kalau 5 kok nggak kuat, ya wis lah, kan? Tujuan kita kan memperbanyak doa. Ini siasat saya dan politik saya, jangan dipraktekkan. Tapi kalau mampu, kenapa tidak? Kalau mampu, kenapa tidak? Ya. Karena anak, ketika anak itu semuanya soleh dan anak itu jumlahnya banyak, ya. Semua nabi itu anaknya banyak, kecuali siapa? Nabi 1 Zakaria, 2 Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria cuma 1 anaknya, siapa? Yahya. Nabi Ibrahim siapa anaknya? Ishak dan Ismail. Lianya apa lianya? Lainnya itu banyak, anaknya banyak. Kalau Nabi Isa kan belum menikah, masih hidup beliau. Allah angkat ke atas langit. Di mana saya tidak tahu tempatnya, ya. Maka tujuan kita sama, semoga rumah kita yang kita bangun dengan istri kita, anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah, menegakkan tongkat, menegakkan bendera-bendera agama Islam. Caranya di rumah, jangan sekali-kali Al-Quran menjadi pajangan. Buka, taruh di meja, ajak anak-anak kita, ajak istri kita, pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, ngaji bareng-bareng, itu minimal. Kalau tidak ada, tunggu kehancuran keluarga tersebut. Kalau di rumah-rumah kita tidak ada majelis Al-Quran, bapak ngaji sama anaknya, ibu ngaji sama anaknya, duduk bareng-bareng, jangan berharap anak kita akan mendoakan kita kelak di akhirat. Bu ya, panggil. Karena satu-satunya pahala yang selalu meluas adalah kita mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, lalu mengajarkannya, meskipun hanya 1 ayat. Minimal Al-Fatihah kita yang mengajarkan kepada siapa? Anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita
sholat 5 waktunya penuh di masjid. Jenengan hek ibu-ibu seret tunggui di teras masjid. Kono le jamaah tak tunggoni. Bapak-bapak seret anak kita ke masjid. Ya. Kenalkan mereka kepada masjid supaya hatinya terkait dengan masjid, merasa cinta dengan masjid. Karena itulah salah satu golongan yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemuda-pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu? Tidak ada ya? Jelas semua nggih? Nggih. Sekarang kita masuk sesi door prize. Nah ini ada berapa ya? Ada berapa? 3. Pertanyaan pertama, ini isinya kotak amal. Pertanyaan pertama, ya, apa ya? Pertanyaan pertama, sebutkan ayat, boleh artinya, yang memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Bu, jilbab hijau, apa namanya itu? Hijau. Oh, Tosca Bu, ya. Silakan Bu, diangkat soalnya Bu. Betul. Oh, anfusakum ba'dikum nar. Mohon maaf Mas MC, dikasihkan. Yang mana Bu? Yang besar, yang lebar, apa yang kalau ini sudah jelas nih Remos. Pilih Bu, yang mana Bu? Hah? Terserah nggak? Apa bapak lagi? Sebutkan salah satu cara agar wanita bisa masuk surga. Hah? Oh ada 4 ya. Mana satu lagi? Oh Al-Quran. Oh yang mau Al-Quran, ayo. Kurang lagi. Nah, ada transliterasi perkata, terjemah perkata. Monggo Pak Wasito. Taat pada suami itu nomor 4 gitu Pak. Monggo, pilih mana? Betul jawabannya. Ini. Ya, monggo masuk ke depan. Langsung taat suami. Yang satu saja belum. Oh, biar mengena katanya Bu. Ben krungu bojone. Lagi tinggal 2 lagi. Ayo Bu, yang kedua. Apa Bu? Syarat Bu silakan, jilbab hitam. Salat apa? Salat 5 waktu. Betul, silakan maju ke depan. Nah, karena salat taubat maka salat jenazah ngoten nggih. Ini apa yang ini Bu? Iki enteng. Itu aja. Mungkin enteng ini. Ini ketoke apa iki? Kipas ini. Yang terakhir, ya. Ini untuk laki-laki. Dengan apa yang ingin dibeli oleh Allah dari seorang laki-laki yang beriman. Monggo Pak. Allah ingin jual beli dengan kita dengan apa? Monggo Pak. Jiwa dan hartanya. Betul. Silahkan Pak. Maka enak jadi laki-laki atau perempuan Bu? Kalau ingin masuk surga enak jadi apa? Jenengan purun pergi ke medan perang, purun, dan jenengan purun menyedekahkan semua harta jenengan. Berat, apalagi bakal harta. Karena wanita itu ketika memilih calon suami, yang pertama apa? 1 sugih, 2 kaya, 4 3 banyak hartanya. Gimana Bu? 1 sugih, 2 kaya, 3 banyak harta. Iya, itu saya dengar dari dulu itu. Syarat ingin mencari pasangan hidup atau mantu laki-laki itu 1 sugih, 2 kaya, 3 banyak harta. Kita mungkin setuju? Setuju? Setuju. Yang keempat apa? Ganteng lah, orang ganteng orang apa-apa. Yang penting ketiga ini. Yang keempat sesengkosek, yang penting telu nih. Iya, ya, baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa menjadi pribadi seorang istri yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik. Kita mesti ada kurangnya, jangan fokus pada kekurangan masing-masing,
tapi fokus pada tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkumpul di dunia kok Allah pisahkan di akhirat. Kita inginnya kita kumpul di dunia, kita juga ikut dikumpulkan bareng-bareng di mana, Bu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh, laki-laki mukmin yang soleh, perempuan mukminah yang solehah, dan jujur dalam keimanannya, jujur dalam keislamannya, Allah akan pertemukan mereka kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.